Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tegal Muda. Perkenalkan saya Fajrul. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat terkait virus COVID-19. Yang pertama, apakah berjemur dapat membunuh virus COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Yang benar, sinar matahari atau sinar ultraviolet itu tidak dapat membunuh virus COVID-19, namun dapat merangsang pembentukan vitamin D oleh tubuh. Nah, vitamin D sendiri dapat bersumber dari susu, yogurt, keju, kuning telur, minyak ikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita memang mau berjemur, kira-kira kapan sih waktu yang baik atau yang tepat untuk memaksimalkan pancaran sinar UV untuk menghindari efek samping? Ada 3 sumber yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, dari jurnal Determining an Effective UV Radiation Exposure Time for Vitamin D Synthesis in the Skin Without Risk to Health oleh Masatsu Miyauchi dan Hideaki Nakajima. Jurnal ini mengatakan waktu yang paling baik untuk berjemur adalah antara jam 9 sampai jam 10 pagi dengan durasi 10 sampai 15 menit. Kemudian ada juga dari Prof. Dr. Madarina, spesialis anak konsultan dari Sarjito. Beliau tidak berpedoman menggunakan jam atau waktu tertentu, tapi beliau berpedoman pada shadow rule, di mana waktu yang efektif adalah saat bayangan benda belum melebihi tinggi dari benda atau manusianya itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada tesis dari dokter spesialis kulit kelamin, yaitu Dr. Sulistia Nugrahaningrum dari FKKM KUGM. Beliau menyampaikan bahwa waktu yang efektif untuk berjemur yakni pukul 8 sampai 10 WIB dan pukul 15 sampai 16 WIB. Kedua, apakah penyemprotan desinfektan ke tubuh efektif untuk membunuh COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Memang di beberapa tempat tertentu penyemprotan desinfektan ini ramai digunakan, baik ketika memasuki gerbang desa atau ketika ada orang yang baru pulang dari luar kota memasuki suatu daerah tertentu, dia disemprot desinfektan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, desinfektan itu apa? Nah, desinfektan ini dia kan sebuah cairan yang digunakan untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di benda-benda mati. Benda-benda mati tersebut misalkan meja, kursi, gagang pintu, gagang telepon, maupun alat-alat elektronik yang biasanya kita gunakan. Jadi kalau misalkan itu sampai kena kulit kita atau membran mukosa seperti mata atau mulut, itu malah bisa membahayakan, teman-teman. Yang terjadi adalah iritasi, dermatitis, kemudian bisa menimbulkan mual atau bahkan pusing kepala. Jadi mulai dikurangi ya. Apakah rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak dapat menangkal COVID-19? Jawabannya tidak. Ya, jadi rempah-rempah, kemudian ada juga yang mengatakan vitamin C, itu memang bahan-bahan makanan yang dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai membunuh atau menangkal virus corona itu sebenarnya kurang tepat. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita sebaiknya lakukan 5 hal ini. Yang pertama,
mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya seperti sayur, buah, kemudian tetap aktivitas walaupun harus di rumah aja, seperti olahraga di rumah atau aktivitas di rumah kayak gitu. Kemudian tentunya kita juga harus mengelola stres ya, karena bisa jadi kita mengalami psikosomatis yang kita merasa sakit padahal sebenarnya itu enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian istirahat yang cukup ya sekitar 7 sampai 8 jam kayak gitu. Kalau misalkan memang paginya sudah banyak aktivitas, siang sorenya juga, malamnya diusahakan agar istirahat yang cukup. Kemudian kita juga bisa mengonsumsi suplemen. Yang kelima, apakah cuaca di Indonesia dapat mengurangi perkembangan COVID-19? Jawabannya sampai saat ini belum bisa dibenarkan. Ya, walaupun kelembaban dan suhu tinggi di Indonesia itu dapat mempercepat inaktivasi bakteri dan virus yang ada di luar tubuh manusia. Jadi memang Indonesia ini kan negara tropis, 2 musim, penghujan, kemarau, dan biasanya kan Maret sampai dengan September ini dia kemarau, suhunya tinggi, kelembabannya juga tinggi kayak gitu. Namun fakta-fakta itu menunjukkan bahwa di beberapa negara tropis selain Indonesia, kasus COVID-19 ini ditemukan atau ada, walaupun eh, di negara yang suhunya 30 derajat Celcius ke atas kayak gitu. Jadi memang belum dapat dibenarkan. Nah, kemudian jarak aman social distancing 1 meter atau 6 meter sih. Nah, kalau misalkan kita merujuk pada pedoman WHO, eh, yang di WHO mengatakan bahwa jarak untuk social distancing atau physical distancing itu cukup 3 kaki atau 1 meter untuk berkomunikasi kayak gitu. Itu pun disarankan untuk menggunakan masker. Nah, tapi ada memang penelitian terbaru, eh, jurnal terbaru yang disampaikan oleh Profesor Lidi Buruiba dari MIT. Jurnalnya ada di American Medical Association. Beliau mengatakan sebaiknya social distancing itu ada di eh, 7 sampai 8 meter. Wah, jauh banget ya. Alasan beliau adalah karena droplet ini dia bisa bertahan lama di udara selama beberapa jam kayak gitu. Nah, terus gimana? Jadi begini, yang penting adalah kita harus selalu memakai APD berupa masker ketika kita berada di luar rumah kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada teman kita atau kita sedang sakit, misalkan batuk, bersin dan lain sebagainya, yaitu memang mungkin bisa ditambah jaraknya untuk kita berkomunikasi kayak gitu. Dan juga satu catatan, sebaiknya kita orang-orang awak umum itu cukup menggunakan masker kain aja kayak gitu. Kenapa? Karena masker bedah eh, sangat dibutuhkan oleh tenaga-tenaga medis. Ketujuh atau yang terakhir, apakah jenazah pasien COVID-19 dapat menular? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena virus corona ini tidak dapat hidup lama di luar tubuh atau inangnya, tubuh manusia atau makhluk hidup atau inang gitu ya. Dan sebenarnya dari Kementerian Kesehatan sendiri itu juga sudah menyiapkan protokol ya, yang sudah disampaikan ke rumah sakit di seluruh Indonesia tentang penanganan atau prosedur penanganan pasien positif COVID-19 ini. Saya pribadi menyampaikan kalau misalkan ada tetangganya atau di sekitar daerahnya dia pasien COVID-19 dan meninggal, ya tolong jangan ditolak jenazahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.